Terkadang ada orang ibadah tapi nggak terarah sakarape dewek, tidak ikut aturan. Kalau orang sudah ditalkin, dibimbing oleh guru mursyid, pasti ibadahnya terarah. Lah sekarang ini mohon maaf banyak orang yang ibadah tapi nggak ada aturan, tidak ngikutin aturan tapi ngikuti hawa nafsunya. Sekarang ini sudah lagi masyhur, lagi viral, ya, model Jumat berkah, model sodako subuh dan lain sebagainya. Ya secara kelihatan bagus, secara zahir bagus, namanya judulnya sedekah. Tapi semua itu tidak berarti tidak terarah kalau orang tua sendiri masih terlantar. Kalau saudara-saudara sendiri dilupakan, dia sedekah kemana-mana, dia bikin Jumat berkah ke masjid-masjid yang jauh-jauh. Sementara keluarganya sendiri masih banyak yang terlantar. Itu sedekahnya nggak berkah. Nah, lihat petunjuk Allah di dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 215. A'udzubillahi minasyaitonirrajim yas'alunaka madza yunfikun. Mereka-mereka para sahabat bertanya kepada Muhammad, kepada siapa saya berinfak? Siapa yang harus didahulukan dulu yang harta yang kita keluarkan? Kul ma anfaqtum min khairin, katakan Muhammad, harta yang kalian infakkan dahulukan dulu. Yang pertama adalah lil walidaini, kedua orang tua. Orang tua dulu diduluin sebelum keluar kepada yang lain. Ya. Sebelum kita sedekah ke yang jauh-jauh, orang tua dulu kita urusin. Orang tua itu ada tiga. Ada orang tua kita yang melahirkan kita. Ada orang tua itu adalah yang perempuannya kita nikahi. Dan ada guru kita. Guru kita itu yang harus diduluin. Kalau orang tua ini udah beres, udah semua, yang kedua adalah wal akrobin, kerabat dulu. Kakak, adik, ponakan, paman, keluarga sendiri dulu. Lihat masih ada enggak yang harus kita bantu. Masih ada enggak yang harus kita yang kita kirim, yang harus mereka yang kekurangan. Kalau kerabat ini udah beres, baru wal yatama, anak-anak yatim yang ada di lingkungan kita. Anak-anak yatim udah beres, baru wal masakin, wabnu sabil, dan lain sebagainya. Ini prosedurnya petunjuk dari Al-Quran yang dibimbingkan oleh guru kita. Nah, jadi kalau kita sedekah tidak memperdulikan orang tua, kita sedekah Jumat berkah, sedekah subuh dan lain sebagainya, tidak ada keberkahan. Kalau orang tua sendiri terlantar, kalau saudara-saudara sendiri tidak diperhatikan. Nah, ini dengan ridho Allah kita dengan ditalkin, maka kita akan diarahkan ya ibadah kita oleh guru mursyid, nih ke sini, nih ke sini, nih ke sini, ke sini. Semua ibadahnya runtut, baik sedekahnya, baik sholatnya, baik ibadah-ibadah lain akan dibimbingkan oleh guru mursyid. Ini semua karena ridho Allah, karena kita sudah mendapatkan talqin zikir. Ya, maka semua akan dimudahkan. Ibadah mudah, kebaikan-kebaikan mudah, semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat kita juga, tapi ingat ada beberapa ya orang-orang yang tertipu. Terkadang kita ini tertipu oleh keadaan. Ada beberapa hal, kondisi orang-orang tertentu yang sebenarnya dia sedang Allah sudah tidak peduli. Allah sebenarnya sudah tidak ridho kepada dia. Ya. Tapi dia merasa dirinya ini selalu mendapatkan nikmat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ini beberapa tanda orang yang Allah nggak ridho. Allah nggak peduli. Allah tidak suka. Apa? Yang pertama, ini tanda orang yang tidak diridhoi oleh Allah. Orang yang Allah tidak peduli lagi. Yaitu ketika kita ini dilancarkan segala urusan. Kita dilancarkan segala urusan padahal ibadah kita jeblok. Hati-hati. Kita lagi nggak karuan ibadahnya. Nggak beraturan lagi. Tapi justru rezeki ini mengalir. Justru ini urusan-urusan dunia ini lancar.
Ini hati-hati. Ini bukan nikmat, ini azab. Ini istidraj. Ya. Bagi kita para ikhwan terkadang ada. Zikir lagi males, manakib jarang-jarang. Ya khataman boro-boro. Tapi malah urusannya lancar. Wah, jobnya ini, oh nggak ngalir terus urusannya. Ini kerjaan ini belum selesai. Ada lagi tawaran terus. Rezekinya mengalir. Padahal ibadahnya lagi jeblok. Ini hati-hati. Itu tidak disayang Allah. Tidak ridho Allah. Justru malah dijor sama Allah. Udah, biarin aja. Allah sudah nggak peduli. Nah, ini hati-hati. Ketika kita urusan kita lancar, padahal ibadah kita jeblok, itu hati-hati. Itu tanda orang yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ibarat seorang anak ini orang tua udah nggak peduli lagi mau bahaya, Pak. Nah, mau bahaya, mau apa, pokoknya urusannya mudah aja. Mau ngalor, mau ngidul orang tua sudah nggak peduli. Ini bukan orang tua yang sayang, justru orang tua yang sudah tidak peduli lagi sama anaknya. Kenapa? Karena kitanya sudah dibilangin. Ya, ini. Jadi hati-hati. Ketika ibadah kita jeblok, justru ibadah itu urusan dunia ini lancar, itu hati-hati. Itu satu kondisi yang di mana kita sedang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanda orang yang tidak diridhoi oleh Allah. Orang Allah tidak peduli lagi ada senantiasa urusan dunianya gampang, ya, cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, cepat dikabul oleh Allah. Inilah tertipunya. Orang-orang tertentu kadang-kadang ya ibadah jarang, ya males, jeblok, tapi justru kalau dia minta sesuatu oleh Allah, dikasih sama Allah. Cepat dikasihnya. Minta ini, dikasih. Minta ini, dikasih. Semua urusan dikasih semua. Nah, dan dikasihnya cepat. Ya. Dan ini juga hati-hati. Dalam satu hadis diskusi diterangkan, terkadang Allah itu terhadap orang soleh, terhadap orang yang rajin, doanya malah lambat dikabul oleh Allah. Tapi justru pada orang-orang yang fasik, orang-orang yang malas, kan terkadang segala doanya cepat dikabul. Nah, sehingga ini juga pernah diprotes juga oleh malaikat dalam syariat hadis tersebut. Malaikat pernah protes, ya Allah, itu hambamu yang rajin zikir, yang rajin ibadah. Minta ini dari tahun kemarin, ya Allah, dari udah lama dia minta, tetapi tidak dikabul, belum engkau kabulkan. Sementara si B, orangnya yang jarang wudhu, ya orangnya yang jarang ibadah, orangnya nakal, tapi justru dia dikasih, dia minta langsung engkau kasih. Ini bagaimana ya Allah? Saya nggak ngerti. Ini malaikat sendiri pernah protes kepada Allah. Apa jawaban Allah? Wahai malaikat, itu hakku. Itu hak prerogatifku. Ya, asal kamu tahu, wahai malaikat, si A ini orang soleh, dia rajin ibadah kepadaku. Dia minta sesuatu kepadaku. Sengaja aku tidak cepat-cepat untuk dikabul. Kenapa? Karena saya khawatir ketika permintaannya dikabul, aku kasih, dia minta sesuatu dikasih, nanti setelah dikasih dia kabur. Dia tidak zikir lagi, dia tidak meratap kepadaku lagi, dia tidak berdoa lagi kepadaku. Saya kehilangan dia, malaikat. Makanya sengaja saya biarkan dia. Tiap malam dia zikir, tiap malam dia berdoa, tiap malam dia mengeluh kepadaku. Sengaja. Aku senang dengan keluhannya. Aku senang mendengar zikirnya. Aku senang melihat rintihannya. Sengaja aku ulur. Sementara yang sebelah, si B yang jarang ibadah. Kadang-kadang juga, ya, dia menentang Allah, tapi sekali-sekali dia minta dikasih Allah. Bukan karena aku sayang. Bukan karena aku cinta kepada dia. Bukan karena aku ridho kepada dia. Bukan. Justru karena saya sakit enaknya sama dia.
Ini orang kaya begini nih udah ribet, udah mau minta apa dikasih aja udah langsung. Bodoh amat mau bahaya atau mau manfaat terserah dia. Ya. Ini ibarat kita punya dua orang anak jenis, dua jenis punya orang anak. Ya, kita punya dua orang anak. Anak pertama anak nurut, nurut dia disuruh apa aja sama orang-orang kita orang tua nurut. Ya. Sementara anak yang nurut ini kadang-kadang terkadang dia minta sesuatu, ini lambat kita kasih. Dia minta sesuatu lama dia minta tapi belum kita kasih. Itu bukan karena kita nggak sayang, justru karena saking sayangnya. Ya, justru kita saya saking sayangnya. Bisa jadi yang dia minta itu adalah belum waktunya. Boleh jadi yang dia minta itu adalah tidak belum bermanfaat untuk dirinya. Maka biarkan dulu. Terus dia merengek, biarin aja. Sementara ada anak yang lain, anak yang nakal. Bantah terus sama orang tua. Dibilangin susah. Ngalor ngidul kemana-mana. Tetapi begitu dia minta, mak minta uang, dikasih. Mak minta ini, dikasih. Langsung dikasih. Bukan karena kita sayang kepada dia, tapi justru karena dia enak ini urusannya panjang nih. Kalau nggak cepet-cepet dikasih, dia banting segala rupa. Dia mecahin apa saja. Ini seperti itu. Maka orang-orang hamba yang soleh, yang terkadang lama dikabulnya oleh Allah hajatnya doanya, ini Allah sayang kepada dia. Nah, ibaratnya kita mohon maaf, kita lagi nongkrong depan rumah. Di depan rumah kita nongkrong, ya tiba-tiba ada pengamen. Pengamen ini orang muda, cantik, suaranya enak, lagunya merdu. Dia nyanyi depan kita. Tentu kalau pengamennya seperti ini, kita yang liatin, kita yang dengerin juga, enak, ridho, ridho kepada dia. Wah, tenang. Ini kan kita kan nggak buru-buru ngasih. Biarin aja lagunya selesai. Ya, bila perlu setelah lagu selesai kita request lagi. Ayo tambah lagi, Neng, tambah lagi. Nanti bayaran beres-beres. Itu kita juga seperti itu. Artinya apa? Dia minta, ini kan orang ngamen, ini intinya dia minta duit. Kenapa tidak segera kita kasih? Karena kita sayang. Biarin dulu, kita nikmatin dulu. Kalau dia dikasih, buru-buru dikasih, dia kabur, pergi. Ya. Pengamen kalau dikasih ya pergi, karena intinya dia jangan itu. Nah kalau buru-buru dikasih dia pergi, kita kehilangan. Nah, jadi kita nggak buru-buru ngasih itu bukan karena tidak sayang, tapi kita justru saking sayang ridho kepada dia. Besoknya kita nongkrong lagi depan rumah. Ternyata yang datang yang kedua ini berbeda. Bukan kayak kemarin yang wangi, yang muda, yang suaranya merdu. Yang kedua ini orangnya pengamennya nggak jelas. Nggak jelas dia laki-laki atau perempuan. Ya, bawahnya nggak tahu beng 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 itu suaranya ngakok ngakok nggak karuan. Ini kalau ada pengamen seperti ini, kita tahan biarin dia nyanyi atau kita langsung kasih. Pasti kita langsung kasih. Ini udah, sana pergi, nggak usah nyanyi, udah, ini duitnya nih, ini. Lah, kita buru-buru mengijabah dia, buru-buru ngasih dia, bukan karena kita ridho, bukan karena kita sayang, justru karena kita sebel, malas dengerin suaranya yang nggak karuan. Udah, pergi aja pergi. Inilah istidros dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang manusia itu terlena. Dia maksiat kepada Allah, tapi rezekinya berlimpah. Dia seakan-akan mengatakan, wah ini adalah diperoleh berkat dari anugerah dari Allah yang sayang kepada Allah sayang kepadaku. Padahal saya ibadahnya kurang, tapi hartanya berlimpah. Allah sayang. Bukan, itu kamu tertipu. Justru Allah itu enak sama kamu kalau modelnya seperti itu. Allah sudah nggak peduli lagi. Bodoh amat lo silahkan lo nikmati kehidupan dunia. Nah, awas lo nanti di akhirat. Akan seperti itu. Ya. Jadi tanda orang-orang yang tidak diridhoi oleh Allah. Ya suka seperti itu. Ya. Urusannya lancar, padahal ibadahnya jeblok. Yang kedua, dia selalu doanya cepat dikabul. Yang dia minta, yang dia inginkan akan cepat terkabul. Tetapi ingat, orang yang seperti ini, dia semakin hartanya semakin banyak, tapi semakin dia kikir, semakin dia ya, tidak dermawan, semakin dia pelit. Ya.
Terus tanda yang ketiga di antaranya orang yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dia tidak segera mendapatkan balasan dari dosa-dosa yang dia lakukan. Ya, dia berbuat dosa, berbuat maksiat ini, Allah biarkan. Sementara kan banyak hamba-hamba Allah yang memang ditakdirkan menjadi orang baik. Kadang-kadang melakukan satu pelanggaran langsung dibalas oleh Allah. Biar apa? Biar dia sadar. Nah, tapi orang-orang yang Allah sudah tidak peduli, Allah yang sudah tidak diridhoi oleh Allah, sering sekali banyak sekali dia melakukan maksiat, tapi dia aman-aman saja, dia enak-enak saja. Ya, malah dunianya berlimpah, malah rezekinya berlimpah. Itu dia tertipu. Dia merasa disayang oleh Allah, merasa dipilih oleh Allah, disanjung oleh Allah. Padahal Allah itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah subhanallah. Alhamdulillahilladzi qaddara fadana min lisanin bayin waliyal mu'min. Kita semua sudah mendapatkan talqin zikir, sudah mendapat atau di guru dibimbing ibadah kita, sedekah kita, kehidupan kita semua dalam bimbingan guru musid dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya maaf Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimiyyi Muhammadin wa